Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah siang, maka mohon bersabar Bapak Ibu supaya kita bisa menyelesaikan kegiatan ini tuntas. Yang terhormat Bapak Pengajar, Bapak Sukamto, SPD MPD, yang luar biasa menemani kami selama 1,5 bulan. Dan saya memberikan apresiasi bahwa saya menemukan seorang pengajar yang menjadi contoh pengajar andragogi. Jadi inilah contoh pengajar andragogi, orang yang mengajarkan orang dewasa dengan penuh cermat. Betul. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat dari Kabupaten Brebes, izinkan saya menyampaikan laporan on the job learning yang saya buat mungkin kurang begitu sempurna seperti Bapak Ibu semua yang saya lihat dari awal sampai akhir luar biasa, membuat saya grogi. Tapi entah bagaimana, yang penting hari ini saya giliran untuk mempresentasikan. Bapak Ibu, perkenalkan lebih dalam tentang saya supaya bisa melihat. Saya NIP-nya 1972-1201 1998-01-201. Saya menjadi Kepala SMP Negeri 51 Atap Tanjung per 14 April 2022. Beberapa bulan sebelum saya dinyatakan sebagai guru penggerak. Sebelum dinyatakan sebagai guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan lebih dahulu tentang profil yang sebenarnya belum ada di laporan karena memang keterbatasan saya. Saya sampaikan untuk saat ini jumlah pendidik dan tenaga pendidikan tahun 2023-2024 per bulan ini ada pergantian. Untuk PNS-nya ada 3 orang, itu termasuk kepala sekolah. P3K-nya ada 11 orang. Kemudian KTT-nya itu ada 3 orang, itu lulusan SMA dan D2. Kemudian PTT-nya 3 orang S1, PTT-nya 5 orang. Jadi semuanya jumlah 22 dengan bersertifikat pendidik ada 7 orang. Ini mungkin kurang lengkap karena ada yang waktu itu cuti hamil dan sebagainya. Tapi jargon kami sukses dan bahagia. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Yes, sukses. Ini selalu kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan anak-anak. Baik, kita mulai. Laporan ini terdiri atas 4 bab ditambah dengan lampiran-lampiran. Karena ini adalah laporan, maka saya tidak akan menyampaikan secara lengkap, hanya poin-poinnya saja. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Ini sebagai kenang-kenangan saya untuk Pak Sukamto, bahwa saya pernah duduk dengan teman Pak Sukamto ketika menerima SK di Pendopo. Bapak Ibu, kegiatan on the job learning ini berdasar dari Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kompetisi sebagai kepala sekolah. Kemudian yang kedua, Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai KS. Ini yang dulu menjadi gonjang-ganjing yang luar biasa pada saat saya mengikuti seleksi kepala sekolah tahun 2021 yang akhirnya dilantik tahun 2022 dengan persyaratan harus mengikuti guru penggerak. Tapi itulah dasar hukum yang harus kita jalani sampai hari ini. Nah, kemudian berikutnya per Dirjen KTK nomor 6565 BGT 2020. Ini ternyata lebih dahulu ketika di atasnya sudah keluar adalah model kompetensi dalam pengembangan profesi guru. Terdapat poin pembinaan secara berkelanjutan bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, mungkin dengan dasar itulah kemudian BPPGP menyelenggarakan kegiatan seperti ini yang kita sedang lakukan. Nah, OJL itu adalah bagian dari kegiatan diklat penguatan kepala sekolah, dimulai dari in-service learning 1, kemudian OJL 1, 2, 3, dan sekarang kita in-service learning 2. Jadi ini sebuah proses yang lumayan lama dalam sejarah saya diklat, tetapi pendahulu kita itu lebih lama lagi, yaitu 3 bulan.
Baik Bapak Ibu, tujuannya jelas, Bapak Ibu semua sudah tahu kegiatan kita itu dalam rangka meningkatkan kepribadian kepala sekolah, kemampuan manajerial, meningkatkan kompetensi kewirausahaan dan meningkatkan pengembangan sekolah berdasar raport pendidikan. Lalu hasil yang diharapkan adalah mampu mengintegrasikan dimensi-dimensi profil belajar Pancasila dalam kegiatan on the job learning khususnya pada pelaksanaan RTK. Kemudian mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan di dalamnya ada supervisi dan seterusnya pada setiap kegiatan on the job learning khususnya pada pelaksanaan RTK. Ini saya beritahu penulisannya agak keliru karena seharusnya ada miring, tapi saya editing itu belum bisa ya. Kemudian mengintegrasikan nilai kepemimpinan yang selalu menempatkan pembelajaran pada prioritas utama dalam pengambilan keputusan dan memetakan kesenjangan sekolah dan menyusun alternatif solusi atas kesenjangan itu. Baik Bapak Ibu, itu tujuannya, dan sebelum itu kita tampilkan seperti Pak Zainal tadi, saya mengambilkan tampak mukanya. Sebenarnya di BPT saya yang pertama itu semua saya tampilkan semua betul. Ya, ini alhamdulillah catnya baru, jadi saya tampilkan. Gerbangnya ini catnya baru, tadinya ungu. Saya sudah tidak nyaman dengan warna itu ya. Ini gerbang kami, alamatnya Jalan Kiai Haji Kaprawi kilometer 4, Desa Pengarasan, Tanjung Brebes, kode pos 52254. Jumlah siswanya di dalam laporan belum kami sebutkan. Itu saat ini ada 319 dengan rincian yang seperti yang Bapak Ibu saksikan di sana. Kami memiliki 9 rombel, fasilitas semua ada, perpustakaan, musola, laboratorium, kemudian ada toko siswa, MCK yang sebentar lagi ini kita akan mendapatkan rehab untuk MCK siswa. Visi sekolah kami seperti Bapak Haris, bahwa saat saya masuk SMP 5 sebenarnya saya ingin mengubah visi misi sekolah, tapi kemudian saya diingatkan oleh operator saya bahwa visi misi kita berakhir di tahun 2024. Maka ketika saya menjadi guru penggerak, saya hanya mencoba untuk berdiskusi saja mengubah visi misinya sebagai tugas guru penggerak, tapi visinya tetap seperti ini, dan ini tidak jauh dari profil belajar Pancasila, yaitu terwujudnya lulusan yang takwa, cerdas dan berprestasi, berbudi dan santun dalam perilaku, dengan misinya yang digambarkan, menggambarkan dari visi yang dituliskan. Yang pertama, menjalankan nilai-nilai agama dan perilaku akhlak karimah dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kesadaran untuk hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Ini menjadi PR saya yang pertama, karena di sana itu luar biasa, kami dekat dengan TPA, tempat penampungan akhir, jadi ada tempat sampah, dan di sana luar biasa sekali budaya masyarakatnya belum bisa tertata untuk menggunakan plastik sebagai tempat makan. Jadi anak-anak itu makan, nasi, minum itu semuanya menggunakan plastik. Nasi itu dimasukkan ke plastik gitu. Sampai saya bingung, sudah berulang kali kita mengadakan edukasi kepada orang tua tadi, tapi tidak berhasil. Seterusnya itu adalah misi, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ini apa, fata morgana atau situasi pagi hari ketika kita upacara di pagi hari. Saya tidak menyangka Allah memberikan keindahan dengan foto yang luar biasa. Menurut saya paling bagus ketika saya foto di sana, dan fotonya saya abadikan di kumpulan puisi siswa, guru dan karyawan SMP 5 Tanjung. Bapak Ibu bisa melihat di sana nanti, dengan bisa memilikinya senilai 50.000. Promosi. Kemudian saya sampaikan tidak kalah dengan Pak Herman, saya punya beberapa prestasi di tahun ini, tapi saya lihatkan saja ini prestasi kami. Mungkin tidak ada prestasi akademik, yang kami tonjolkan itu olahraga, pramuka. Kemudian yang baru saya gagas tahun pertama saya masuk sebagai kepala adalah membudayakan untuk bebas buta huruf Al-Quran, yaitu ada lomba APSI, langsung kita juara 1 ya. Nah ini menurut saya barangkali bisa ditiru,
pembiasaan tadarus Quran tiap pagi 15 menit 5 menit lagi. menghasilkan ini. Masya Allah. Nah, kemudian pelaksanaan RTK Bapak Ibu, saya melakukan sosialisasi diklat dan RTK ini sepulang dari Semarang, langsung saya sosialisasikan. Kemudian saya langsung bentuk tim. Tidak saya kerjakan sendiri, mana yang bagian tertentu, termasuk siapa yang akan ditunjuk untuk dipersuasi. Nah, rencana tindak lanjutnya pertama adalah RTK dengan workshop. Karena latar belakangnya itu berasal dari kualitas pembelajaran SMP Negeri 51 Tanjung itu pada persentase seperti ini 65,29, dan pembelajaran perlu diarahkan pada peningkatan kualitas yang ditujukan pada suasana kelas yang kondusif. Nah, ini membutuhkan modul ajar yang lebih baik daripada yang sebelumnya, karena ini adalah tahun kedua kami menggunakan kurikulum Merdeka. Tujuannya sudah jelas. Kemudian ini indikator keberhasilannya sudah saya tuliskan, tahapan rencananya juga saya tuliskan, hasil monefnya adalah keterlaksanaan kegiatan 97,64, kemudian ketercapaian kompetisi sekolahnya 98,94, bagaimana ketercapaian gurunya itu pada posisi baik yaitu 81,29. Berikutnya supervisi kegiatan yang kedua adalah supervisi akademik yang berbasis coaching. Ini ada 2 guru yang kami tunjuk, guru PNS dan guru P3K, sengaja dipilih kelas 7 dan kelas 8. Ibu Bapak Abu Mahmud dan Ibu Fitria, Bapak Abu Mahmud guru PAI, Ibu Fitria guru bahasa Inggris. Siklus pertama Bapak Abu Mahmud mendapatkan nilai 69, Ibu Fitria 90, kemudian siklus kedua Pak Abu Mahmud 90 dan Ibu Fitria 95. Jadi ada peningkatan yang signifikan. Kemudian karena beliau langsung saya gunakan modul ajarnya kita gunakan untuk ditelaah. Pada modul ajar yang dibuat oleh Bapak Abu Mahmud itu belum mencantumkan media dan sumber belajar. Kemudian kita minta untuk direvisi setelah ditelaah. Kemudian Ibu Fitria belum mencantumkan asesmen. Untuk pengkajian aspek manajerial ini karena kami sudah membagi tim, di sini kami menggunakan 3 kegiatan. Yang pertama KOST, itu ada beberapa hal yang harus direvisi, sudah saya sampaikan di laporan saya. Kemudian di RKS juga ada beberapa yang harus direvisi, dan yang ketiga untuk rekomendasinya untuk rapor pendidikan adalah di tahun depan ketika menyusun RKS yang baru akan memperhatikan kompetensi literasi, numerasi dan kualitas pembelajaran karena berada pada posisi yang perlu ditingkatkan. Nah, terakhir simpulan dan saran. Simpulannya sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan, bahwa ketercapaian kegiatan RTK itu sudah saya sebutkan tadi di depan, ya, dengan saran-saran seperti yang Bapak Ibu lainnya sampaikan. Untuk BPDP hendaknya meningkatkan pelaksanaan kualitas pelayanannya. Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes juga semakin meningkatkan pelayanan, dukungan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan kepada teman-teman, khususnya saya pribadi. Mari kita gunakan kegiatan diklat ini sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai kepala sekolah. Itu. Nah, demikian Bapak Ibu, saya akhiri dengan memberikan sebuah pantun khusus untuk para jadi guru selalu bahagia agar siswa semangat belajar. Cukup sekian laporan saya. Jika kurang karena masih belajar. Ini medsos saya boleh boleh kalau di boleh ya. Kemudian yang terakhir ini medsos SMP 5. Jadi kita punya Facebook, punya Instagram, punya YouTube. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita saksikan video berikut.